Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang khobar yang berupa syibhul jumlah. Yang dimaksud dengan syibhul jumlah di sini adalah berupa dzaraf dengan madruf dan juga susunan jar majrur. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik dinyatakan wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Jadi boleh menjadikan syibhul jumlah yang berupa dzaraf ataupun jar majrur ini sebagai khobar dengan meniatkan lafadz yang dibuang. Ketika kita mengatakan Zaidun fil baiti, secara hakikat bukan lafadz fil baiti ini yang menjadi khobar, melainkan lafadz yang masih berkaitan dengan lafadz fil baiti inilah yang sebenarnya menjadi khobar, di mana lafadz tersebut tidak tampak di dalam penulisan. Takdirannya bisa berupa lafadz Zaidun kainun fil baiti atau berupa lafadz kana. Zaidun kana fil baiti, atau berupa lafadz yang lain seperti lafadz Zaidun mustaqirrun fil baiti, atau berupa lafadz Zaidun istaqarra fil baiti. Jadi Zaidun adapun Zaid, kainun ialah ada fil baiti di dalam rumah, atau Zaidun adapun Zaid, kana ialah ada siapa Zaid fil baiti di dalam rumah. Atau menggunakan lafadz ini juga boleh, Zaidun adapun Zaid mustaqirrun ialah tetap fil baiti di dalam rumah, atau Zaidun adapun Zaid istaqarra ialah tetap siapa Zaid fil baiti di dalam rumah. Jadi status daripada lafadz fil baiti yang merupakan jar majrur ini bukan sebagai khobar yang sebenarnya, melainkan lafadz yang dibuang inilah yang menjadi khobar, di mana lafadz fil baiti ini masih berhubungan dengan lafadz-lafadz tersebut. Jadi fil baiti di dalam rumah, apanya yang ada di dalam rumah? Kainun atau kana, keberadaannya lah yang ada di dalam rumah. Lalu apakah setiap dzaraf ataupun jar majrur ini selamanya pantas untuk dijadikan sebagai khobar? Di sini terdapat syarat dan ketentuan dari khobar yang berupa syibhul jumlah yang harus dipenuhi, yaitu syibhul jumlah ini boleh menjadi khobar dengan syarat syibhul jumlahnya ini haruslah tam. Dalam artian syibhul jumlah ini sudah memberikan faedah. Manakala tidak memberikan faedah, maka syibhul jumlah tersebut tidak pantas untuk menjadi khobar. Lalu apa yang dimaksudkan dengan tam atau memberikan faedah ini? Maksudnya adalah manakala suatu kalimat itu berhenti sampai di situ, maka kalimat tersebut sudah jelas dan tidak membingungkan. Kita ambil contoh seperti lafadz ar-rihlatu yaumal khamisi. Ar-rihlatu adapun perjalanan itu, yaumal khamisi ialah pada hari Kamis. Manakala kita berhenti sampai di sini, maka keberadaan daripada dzaraf yang menjadi khobar ini sudah dinyatakan cukup, sudah memberikan faedah, sehingga makna yang ada ini sudah sempurna. Ar-rihlatu yaumal khamisi, perjalanan itu pada hari Kamis. Jadi perjalanan itu dilakukan pada hari Kamis atau terjadi pada hari Kamis, dan ini sudah memberikan faedah. Maka lafadz ar-rihlatu yaumal khamisi sekalipun tidak dilanjutkan dengan kalimat yang lain, berhenti sampai di sini, ini sudah dinyatakan cukup karena memang sudah memberikan faedah. Contoh yang lain seperti lafadz al-hadiqatu amamal baiti. Al-hadiqatu adapun taman itu, amamal baiti ialah di depan rumah. Taman itu berada di depan rumah.
Ketika susunan ini sudah berhenti sampai di sini tanpa ada lanjutannya, susunan ini sudah dinyatakan sempurna karena memang sudah memberikan faedah. Maknanya sudah jelas dan tidak membingungkan. Al-hadiqatu amamal baiti, bahwa kebun atau taman itu letaknya berada di depan rumah. Ini sudah sempurna. Atau contoh yang lain seperti lafaz as-sukkaru minal qasabi. As-sukaru, adapun gula itu, minal qasabi, ialah berasal dari tebu. Gula itu dari tebu, titik, dan tidak dilanjutkan kepada kalimat yang lain. Ini sudah berhenti sampai di sini. Namun maknanya sudah sempurna, maknanya sudah jelas dan dapat difahami serta tidak menimbulkan kebingungan. Maka susunan ini sudah memberikan kejelasan makna dan dinyatakan bahwa syibhul jumlah yang berupa jar majrur ini sudah pantas untuk dijadikan sebagai khobar. Jadi ini beberapa contoh di mana syibhul jumlah pantas untuk menjadi khobar karena memang sudah sudah memberikan faedah yang sempurna. Sekalipun kalimat tersebut berhenti sampai di situ dan tidak dilanjutkan kembali. Manakala tidak memberikan faedah, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai khobar. Contohnya seperti lafaz hamidun al-yauma. Hamidun, adapun hamid, al-yauma ialah hari ini. Lafaz al-yaum ini adalah merupakan dzaraf yang kedudukannya sebagai khobar. Apakah sah dan pantas khobar semacam ini? Jawabannya adalah tidak sah karena susunan ini masih belum memberikan faedah, masih menimbulkan kebingungan. Hamid itu hari ini, apanya yang hari ini? Ini masih belum jelas. Jadi kesimpulannya, syibhul jumlah itu dapat dijadikan sebagai khobar manakala syibhul jumlah itu sudah sudah memberikan faedah. Artinya, manakala susunan itu sudah berhenti sampai di situ dan sudah memberikan kejelasan makna dan tidak membingungkan, maka syibhul jumlah pantas berkedudukan sebagai khobar. Selanjutnya adalah syarat khusus dari dzaraf. Sebagaimana kita ketahui bahwa dzaraf ini ada dua, ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Apakah semua dzaraf baik zaman ataupun makan ini dapat dijadikan sebagai khobar? Di sini terdapat persyaratan khusus bagi masing-masing dzaraf untuk dapat dijadikan sebagai khobar. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu dzaraf makan. Apa syarat khusus bagi dzaraf makan untuk bisa menjadi khobar? Untuk dzaraf makan ini dapat menjadi khobar bagi yang pertama mubtada makna. Kita ketahui bahwa kalimat isim itu juga memiliki pembagian sebagai isim makna dan juga isim zat. Yang dimaksud dengan isim makna itu adalah kalimat isim yang tidak berupa benda, melainkan kalimat yang tidak berbentuk benda sehingga tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat, namun hanya dapat dirasakan saja. Berbeda dengan isim zat. Isim zat itu adalah kalimat isim yang dapat dilihat, yang dapat diraba, karena berbentuk benda yang memang dapat dirasakan secara fisik. Sehingga isim zat itu ada kalanya juga disebut dengan isim jisim. Kalimat isim yang berupa jasad, yang berupa benda. Untuk isim makna itu contohnya seperti lafaz ilmun, ilmu. Lafaz ilmu ini tidak dapat dilihat namun hanya dapat dirasakan saja. Berbeda halnya dengan isim zat atau isim jisim. Contohnya seperti lafaz yadun. Yadun ini adalah isim zat karena yadun yang bermakna tangan ini dapat dipegang, dapat diraba, sekaligus dapat dilihat secara fisik. Contoh yang lain dari isim makna seperti lafaz su'un, keburukan. Bagaimana kita bisa memegang keburukan? Keburukan ini hanya dapat dirasakan namun tidak dapat dipegang. Kita rasakan akibatnya namun secara fisik dia tidak dapat dilihat ataupun diraba. Kemudian contoh yang lain seperti isim zat.
seperti lafadz kitabun. Kitabun ini benda, sehingga kitabun ini dapat dipegang, dapat dilihat bentuk fisiknya karena memang berbentuk benda. Jadi inilah yang dimaksud dengan isim makna ataupun isim zat. Untuk yang pertama, dzaraf makan itu dapat menjadi khobar bagi mubtada makna, artinya mubtada yang berupa isim makna, sebagaimana contoh yang pertama ini. Contohnya seperti lafadz al-ilmu indaka. Al-ilmu, adapun ilmu itu, indaka ialah di sisimu. Ilmu itu ada padamu. Lafadz indaka ini adalah merupakan dzaraf makan karena memang mengandung makna posisi atau tempat di mana ilmu itu berada. Di sini dzaraf makan menjadi khobar bagi mubtada isim makna. Contoh yang lain seperti lafadz al-haqqu, maka al-haqqu adapun kebenaran itu, maka ialah bersamamu. Lafadz maka ini adalah merupakan dzaraf makan karena mengandung makna posisi di mana al-haqqu itu berada. Jadi al-haqqu adapun kebenaran, posisinya maka ialah berada bersamamu. Di sini dzaraf makan menjadi khobar bagi isim makna dan hal ini diperbolehkan. Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya, dzaraf makan ini dapat menjadi khobar bagi mubtada jisim atau mubtada zat, mubtada yang berupa isim zat atau isim jism, isim yang mengandung makna benda. Dalam hal ini, untuk dzaraf makan yang menjadi khobar bagi mubtada jisim atau mubtada zat ini disyaratkan dzarafnya itu harus khos, harus bermakna khusus. Manakala dzaraf makannya ini tidak mengandung makna tempat secara khusus, maka di sini dzaraf makan tidak bisa menjadi khobar bagi mubtada jisim atau mubtada zat. Kita ambil contoh seperti lafadz al-kitabu amamaka. Al-kitabu adapun kitab itu, amamaka ialah terletak di depanmu. Lafadz amamaka ini adalah dzaraf makan karena memang mengandung posisi atau letak di mana kitab itu berada. Kitab itu berada atau posisinya ada di depan kamu. Di sini makna daripada dzaraf makan sudah khusus sehingga lafadz amamaka ini pantas dan sah manakala dijadikan sebagai khobar daripada mubtada jisim. Alkitab ini adalah suatu benda di mana benda ini dapat dilihat dan diraba karena berupa fisik. Contoh yang lain seperti lafadz asy-syajaratu khalfaka. Asy-syajaratu adapun pohon itu, khalfaka ialah berada di belakang kamu. Lafadz khalfaka ini adalah merupakan dzaraf makan yang sudah mengandung makna spesifik, mengandung makna khusus, yaitu di belakang kamu. Di mana dalam susunan ini dia dinyatakan sah dan pantas untuk menjadi khobar bagi mubtada jisim. Jadi pohon itu posisinya terletak di belakang kamu. Manakala dzaraf makannya itu tidak mengandung makna yang khusus, maka ini tidak sah dan tidak pantas untuk menjadi khobar bagi mubtada jisim. Contohnya seperti lafadz al-kutubu makanan. Al-kutubu adapun kitab-kitab itu, makanan ialah berada di suatu tempat. Lafadz makanan ini adalah merupakan dzaraf makan yang masih belum memiliki makna khusus karena suatu tempat ini terlalu umum dan masih belum memberikan faedah, sehingga dalam hal ini lafadz makanan dinyatakan tidak sah dan tidak pantas untuk menjadi khobar bagi lafadz al-kutub yang merupakan mubtada jism. Dan syarat khos ini tidak hanya berlaku manakala mubtadanya berupa mubtada jism saja. Bagi mubtada yang makna, manakala khobarnya itu berupa dzaraf makan, maka dzaraf makannya pun harus bermakna khos juga, harus sudah memiliki makna yang khusus. Contohnya seperti lafadz al-ilmu
makanan. Al ilmu, adapun ilmu itu makanan ialah berada di suatu tempat. Al ilmu ini adalah mubtada makna. Sementara lafaz makanan dalam susunan ini adalah dzaraf makan yang berkedudukan sebagai khobar. Namun dalam hal ini lafaz makanan tidak sah dan tidak pantas untuk menjadi khobar karena makna yang terkandung di dalamnya masih terlalu umum sehingga tidak memberikan faedah. Jadi khusus untuk dzaraf makan dapat menjadi khobar bagi mubtada, baik mubtadanya itu mubtada dzat ataupun mubtada makna, haruslah dzaraf tersebut mengandung makna yang sudah khusus. Manakala maknanya masih umum, maka dia tidak pantas dijadikan sebagai khobar. Ini adalah persyaratan dan ketentuan khusus bagi dzaraf makan yang akan dijadikan sebagai khobar. Selanjutnya adalah dzaraf zaman. Dzaraf zaman ini dapat menjadi khobar bagi mubtada makna. Kita ambil contoh seperti lafaz as-safaru sobahan. As-safaru adapun perjalanan itu, sobahan ialah terjadi pada waktu pagi. Perjalanan itu terjadi pada pagi hari. Di sini lafaz sobahan adalah dzaraf zaman dan ini dinyatakan sah dan pantas untuk dijadikan sebagai khobar bagi mubtada makna. Kenapa? Karena perjalanan itu adalah suatu peristiwa, suatu kejadian di mana peristiwa atau kejadian tersebut terjadi di dalam waktu. Dan di sini dikatakan terjadi sobahan di waktu pagi hari. Contoh yang lain seperti lafaz ar-rohatu lailan. Ar-rohatu adapun istirahat itu, lailan ialah di malam hari. Istirahat itu pada malam hari. Di sini lafaz lailan adalah merupakan dzaraf zaman yang dinyatakan sah untuk menjadi khobar bagi lafaz ar-roha, karena memang ar-roha itu adalah istirahat yang merupakan kejadian atau peristiwa di mana hal tersebut terjadi di dalam waktu, dan di sini waktunya adalah di malam hari. Jadi secara keseluruhan untuk dzaraf zaman itu dapat menjadi khobar bagi mubtada makna. Selanjutnya, manakala mubtadanya itu berupa mubtada jisim, mubtada yang mengandung makna benda, maka dalam hal ini dzaraf zaman tidak bisa menjadi khobarnya. Tidak bisa kita katakan asy-syajaratu yauman. Asy-syajaratu adapun pohon itu, yauman ialah suatu hari. Hal ini tidak masuk akal. Atau lafaz al-baitu ghadan, al-baitu adapun rumah, ghadan ialah besok. Hal ini pun tidak memberikan faedah. Jadi tidak sah manakala dzaraf zaman itu menjadi khobar bagi mubtada jisim. Karena di dalam contoh ini pohon ataupun rumah itu tidak terjadi di dalam waktu. Lalu apakah selamanya dzaraf zaman itu tidak sah dan tidak dapat menjadi khobar bagi mubtada jisim? Di sini terdapat pengecualian. Jadi dzaraf zaman itu boleh dan dinyatakan sah menjadi khobar bagi mubtada yang berupa jisim di dalam 3 keadaan. Yang pertama, manakala dzaraf zaman ini dijadikan bermakna khusus, maka di sini dzaraf zaman boleh menjadi khobar bagi mubtada jisim. Lalu bagaimana caranya dzaraf zaman ini dijadikan bermakna khusus? Dalam hal ini terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan diberi sifat. Dzaraf zaman diberi sifat sehingga nanti akan memberikan makna secara khusus. Contohnya seperti lafaz al-muhadharatu yauman tawilan. Al-muhadharatu adapun kuliah itu, yauman tawilan ialah berlangsung pada suatu hari yang panjang. Kuliah atau diskusi itu berlangsung pada suatu hari yang panjang. Di sini al-muhadharah adalah merupakan mubtada jisim.
karena memang mengandung peristiwa yang dapat dirasakan secara fisik. Sementara di sini lafaz yauman adalah dzaraf zaman yang sudah dijadikan khusus. Artinya maknanya sudah menjadi khusus karena di sini sudah diberi sifat yauman tawilan, hari yang panjang. Maka di sini sudah dinyatakan sah dan pantas menjadi khobar bagi mubtada jism. Contoh yang lain seperti lafaz al-haflu lailan jamilan. Al-haflu adapun acara itu lailan jamilan ialah berlangsung di malam yang indah. Acara itu berlangsung pada suatu malam yang indah. Al-haflu ini masuk dalam kategori mubtada jism karena mengandung peristiwa yang dapat dirasakan oleh fisik. Sementara lafaz lailan ini adalah merupakan dzaraf zaman yang sudah dijadikan khusus dengan diberikan sifat, yaitu lafaz jamilan. Jadi al-haflu adapun acara itu lailan ialah berlangsung pada malam hari, jamilan yang indah. Maka di sini sudah dinyatakan sah dan pantas menjadi khobar bagi mubtada jism. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dibuat sebagai susunan idhofah. Contohnya seperti lafaz al-kitabu yaumal jum'ati. Al-kitabu adapun kitab itu yaumal jum'ati ialah ada atau tersedia pada hari Jumat. Kitab itu ada atau tersedia pada hari Jumat. Di sini lafaz al-kitab adalah mubtada jism karena merupakan benda yang dapat dirasakan oleh fisik. Sementara yaumal jum'ah, yaumun ini adalah dzaraf zaman yang sudah dibuat khusus dengan cara diidhofahkan sehingga maknanya sudah terkhusus pada hari Jumat. Jadi di sini sudah dinyatakan sah sebagai khobar bagi mubtada jism karena sudah mengandung faedah, yaitu sudah mengandung makna khusus. Contoh yang lain seperti lafaz al-baitu waqtal maghribi. Al-baitu adapun rumah itu waqtal maghribi ialah dikunjungin atau digunakan pada waktu maghrib. Di sini lafaz al-bait adalah merupakan mubtada jism, sementara khobarnya adalah dzaraf zaman yaitu berupa lafaz waktun yang sudah dijadikan khusus dengan cara diidhofahkan. Manakala kita hanya mengatakan al-baitu waqtan, ini dinyatakan tidak sah karena memang maknanya terlalu umum. Namun manakala di sini sudah dibuat khusus dengan salah satunya yaitu dengan cara diidhofahkan, maka di sini sudah dinyatakan sah untuk menjadi khobar bagi mubtada jism. Al-baitu waqtal maghribi, rumah itu dikunjungin atau digunakan pada waktu maghrib. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah dijadikan sebagai suatu nama. Jadi dzaraf zaman itu dijadikan sebagai suatu nama. Contohnya seperti lafaz al-mau'idu Ramadan. Al-mau'idu adapun janji bertemu itu Ramadhanu ialah pada bulan Ramadan. Janji bertemu itu terjadi pada bulan Ramadan. Di sini lafaz al-mau'id yaitu janji untuk bertemu masuk dalam kategori mubtada jism karena memang dapat dirasakan secara fisik. Sementara lafaz Ramadan ini adalah dzaraf zaman yang sudah dibuat khusus karena memang sudah dijadikan sebagai nama. Contoh yang lain seperti lafaz al-imtihanu sofar. Al-imtihanu adapun imtihan itu sofaro ialah terjadi di bulan Safar. Ujian itu dilaksanakan pada bulan Safar. Di sini lafaz al-imtihan masuk dalam kategori mubtada jism, sementara lafaz sofar yang merupakan dzaraf zaman sudah pantas menjadi khobar bagi mubtada jism karena memang dzaraf zaman ini sudah dijadikan sebagai suatu nama, sehingga di sini dinyatakan sah sebagai khobar.
Dalam hal ini, manakala lafadz Ramadan dan lafadz Shofar ini dianggap sebagai dzaraf zaman, maka di sini tetap dibaca mansub. Jadi Ramadhana Shofaro dibaca nasab karena sebagai dzaraf. Kemudian boleh pula di sini diberi huruf jerfi sehingga menjadi al-mau'idu fi Ramadan, al-imtihanu fi Shofar. Maka ketika sudah diberi penambahan huruf jerfi sebelumnya, maka lafadz Ramadan ataupun lafadz Shofar ini statusnya bukan sebagai dzaraf lagi, melainkan sebagai majrur atau kalimat isim yang dijarkan oleh huruf jerfi. Selanjutnya, manakala lafadz Ramadan dan lafadz Shofar ini sudah dijadikan sebagai isim alam murni, sebagai nama dari suatu bulan, maka di sini akan dibaca rofa. Al-mau'idu Ramadhanu, al-imtihanu Shofaru. Dan di sini tidak dapat didahului oleh huruf jerfi. Berbeda dengan ketika dia berstatus sebagai dzaraf zaman. Jadi al-mau'idu Ramadhanu. Waktu janji bertemu itu adalah Ramadan. Begitu juga dengan al-imtihanu Shofaru. Bulan Safar itu dinyatakan suatu nama bagi waktu ujian. Dalam hal ini, ketika dzaraf zaman itu sudah dibuat sebagai nama, menurut ulama Basroh, mentakdir lafadz yang sesungguhnya menjadi khobar itu adalah suatu hal yang wajib. Jadi, al-mau'idu kana Ramadan, al-imtihanu kana Shofar. Ini menurut ulama Basroh. Jadi, masih wajib terdapat lafadz yang dibuang, yang lafadz tersebut merupakan khobar yang sesungguhnya. Namun, untuk ulama Kufah tidak wajib. Khobarnya itu bisa langsung lafadz Shofar dan juga bisa langsung lafadz Ramadan tanpa perlu mentakdir lafadz yang dibuang. Jadi ini yang pertama, dzaraf zaman boleh menjadi khobar bagi mubtada jism dengan syarat dia itu harus sudah bermakna khusus dengan 3 cara, yaitu dengan cara disifatin, dengan cara dibuat idhofah, dan dengan cara dijadikan sebuah nama. Kemudian yang kedua, dzaraf zaman boleh menjadi khobar bagi mubtada jism manakala mubtada tersebut adalah termasuk dari sesuatu yang musiman, terjadi pada waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti lafadz al-qutnu soifan. Al-qutnu adapun kapas itu, soifan ialah muncul pada musim panas. Kapas itu muncul pada musim panas. Di sini lafadz soifan adalah dzaraf zaman dan dinyatakan sah menjadi khobar bagi mubtada jism karena memang mubtadanya berupa sesuatu yang terjadi pada musim tertentu. Dalam hal ini kapas itu muncul atau terjadi di musim panas. Jadi maksudnya di sini adalah munculnya kapas itu di musim panas. Contoh yang lain seperti lafadz al-qamhu syitaan. Al-qamhu adapun gandum itu syitaan ialah muncul atau terjadi di musim dingin. Jadi munculnya gandum itu hanya terjadi di musim dingin saja. Artinya tidak muncul sepanjang waktu. Maka dalam hal ini sah dzaraf zaman menjadi khobar bagi mubtada jism karena memang sudah mengandung waktu yang khusus. Kemudian yang ketiga, dzaraf zaman boleh dan sah menjadi khobar bagi mubtada jism manakala di sini terdapat mudhof maknawi. Terdapat mudhof secara makna saja, di mana secara lafadz dia tidak tampak. Contohnya seperti lafadz al-bahru ghadan. Manakala kita memberi makna al-bahru adapun laut itu ghadan ialah besok, maka di sini dinyatakan tidak sah karena memang tidak masuk di akal. Laut itu besok. Namun manakala kita menganggap bahwa di sini terdapat mudhof maknawi yang ada pada mubtada ism, maka susunan ini dianggap sah. Jadi al-bahru ghadan takdirannya adalah nuzhatul bahri ghadan.
nuzhatul bahri, adapun rekreasi ke laut itu ghadan ialah besok. Jadi bukan hanya sekedar lautnya saja, tapi makna yang dimaksudkan adalah nuzhatul bahri, rekreasi atau jalan-jalan ke laut itu ghadan ialah besok. Artinya dilakukan pada besok hari. Contoh yang lain seperti lafaz al-baitu al-yauma. Al-baitu adapun rumah itu, al-yauma ialah hari ini. Manakala kita memberikan makna semacam ini, maka hal ini dinyatakan tidak sah karena memang tidak memberikan faedah. Namun manakala kita meniatkan di sini terdapat mudhof maknawi, mudhof secara makna saja, namun secara lafadz di sini tidak tampak, maka susunan ini dianggap sebagai susunan yang sah. Jadi kita takdirkan dengan lafadz mulazamah. Mulazamatul bait al-yauma. Adapun tinggal di rumah ini, al-yauma ialah hari ini. Tinggal di rumah hari ini. Lafadz mulazamah ini adalah merupakan mudhof yang ditakdir secara maknawi, yang diperkirakan dalam maknanya saja. Maka dalam hal ini dzaraf zaman sudah sah sebagai khobar dari mubtada jism semacam ini. Dari kedua contoh yang ada ini, maka dapat disimpulkan bahwa bukan rumah atau laut itu sendiri yang dijelaskan oleh khobar, melainkan yang sebenarnya menjadi makna adalah perbuatan yang tersembunyi, yaitu lafadz nuzha dan lafadz mulazamah, di mana kedua lafadz ini mengandung makna suatu peristiwa atau perbuatan. Nuzhatul bahri, rekreasi, mulazamah, bertempat tinggal atau berdiam diri. Ini yang disebut dengan takdirul mudhaf, yaitu mengira-ngira mudhaf dari mubtada jism, sehingga dzaraf zaman sah dan dapat dijadikan sebagai khobar dari mubtada jism tersebut. Demikianlah penjelasan tentang syibhul jumlah yang dijadikan sebagai khobar, di mana di sana terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.